Salam museum. Museum di hatiku. Siapa kita? Siswa SD Negeri 7 Samudra. Siapa kita? Siswa SD Negeri 7 Samudra. Di mana kita? Kami di sini di Museum Samudra Pasai. Generasi emas pemimpin bangsa. Sehat dan cerdas, tetaplah mulia. Ia membangun tanah air tercinta. Selamat datang kami ucapkan kepada adik-adik dari SD Negeri 7 Samudra. Sebelum kita melakukan observasi di dalam museum, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak. Nah, jadi izinkan yang akan memandu adik-adik nanti, nama kakak Kak Dayat, ada abang fotografer kita Bang Yudi, ada bapak kabid kebudayaan kita Pak Yulizar, dan ada abang-abang yang mengarahkan adik-adik tadi, yaitu Bang Jimmy dan Bang Maulana. Sebelum kita masuk ke dalam, adik-adik harus mematuhi beberapa peraturan yang dibuat oleh Museum Islam Samudra Pasai. Yang pertama, ketika kita melakukan observasi, adik-adik diwajibkan untuk mencatat dan menulis apapun yang disampaikan oleh pemandu. Nah, selanjutnya ketika kita mengobservasi nanti dilarang untuk menyentuh kaca koleksi karena sudah disemprotkan anti rayap. Jadi takutnya nanti adik-adik batuk-batuk atau gatal-gatal. Nah, selanjutnya itu ketika kita melakukan observasi harus tertib. Ketika ada orang yang berbicara di depan, di dalam barisan tidak boleh berbicara. Oke. Sebelum kita masuk, kita tes semangat pagi sekali, bisa? Kalau abang bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Bisa? 3 kali. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Kurang semangat. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sultan-sultan yang pernah memerintah di Samudra Pasai. Seperti yang kita ketahui bahwa Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Aceh, di Indonesia dan di Asia Tenggara. Nah, adapun sultan-sultan yang memerintah itu ada 24 sultan. Namun yang sudah dijumpai nisan-nisannya itu hanya 18 sultan. Sultan yang memerintah di Samudra Pasai itu ada 24 orang sultan. Yang sudah dijumpai nisannya itu 18 orang sultan. Sultan yang pertama memerintah sekaligus pendiri dari Kesultanan Islam Samudra Pasai, beliau bernama Al-Malik As-Salih. Beliau merupakan sultan pertama pendiri dari kerajaan Islam Samudra Pasai. Setelah beliau wafat, pemerintahan selanjutnya itu dipimpin oleh putra beliau, yaitu Sultan Al-Malik Al-Zahir Muhammad atau Sultan Muhammad. Selanjutnya itu ada Sultan ketiga. Sultan ketiga sampai dengan saat ini belum dijumpai nisannya, yaitu Sultan Ahmad. Sebelum Sultan Zainal Abidin memerintah, ada Sultan Ahmad yang memerintah terlebih dahulu. Namun hingga saat ini Sultan Ahmad belum dijumpai makam beliau. Selanjutnya itu Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah sultan yang memerintah paling lama, yaitu 50 tahun. Dan pada masa beliau puncak kejayaan Samudra Pasai terjadi. Nah, selanjutnya ada tokoh wanita yang pernah menjadi ratu atau sultanah atau raja wanita, yaitu Malikah Nahrasyah binti Zainal Abidin. Jadi Malikah Nahrasyah ini merupakan
putri daripada Sultan Zainal Abidin. Yang pertama itu ada replika nisan marmer milik Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Beliau hijrah ke Samudra Pasai itu bersama dengan istrinya yang bernama Siti Rahiman. Beliau ini berasal dari Baghdad. Beliau merupakan garis keturunan ke-8 dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau ini berasal dari Baghdad, hijrah ke Samudra Pasai. Pada saat itu Baghdad ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Jadi beliau memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai. Nah, selanjutnya itu ada tokoh yang bernama Naina Husamuddin bin Naina Amin. Beliau ini seorang perdana menteri yang berasal dari Persia. Kenapa beliau diketahui berasal dari Persia? Jadi khat atau inskripsi yang tertulis batu nisan beliau itu adalah syair-syair yang berasal dari Persia. Jadi kalau numismatika atau mata uang yang digunakan pada masa Kesultanan Islam Samudra Pasai itu ada dua jenis mata uang. Yang pertama itu yang terbuat dari emas, itu namanya dirham. Yang terbuat dari emas itu namanya dirham. Dirham itu dia ada beberapa ukuran. Ukuran yang paling kecil yaitu sekitar 5 mm itu namanya dirham mata mano. Nah, sedangkan mata uang yang terbuat dari timah putih dan timah hitam itu namanya ke. Ada beberapa. Jadi di Samudra Pasai itu pernah menjadi pusat perdagangan keramik kuno negara di Asia Tenggara seperti Cina, Gujarat, dan wanita pada abad 15 sampai dengan abad ke-19 Masehi. Yang pertama, koleksi pertama. Pri-pri. Pri-pri itu sejenis dengan kerabu. Pri-pri itu sejenis dengan kerabu. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis talotaku. Pertama itu ada talotaku bohoru. Selanjutnya itu ada talotaku bungong melu. Selanjutnya itu ada talotaku bingme yang koleksi yang keempat, dan koleksi yang kelima itu ada talotaku limeng susun. Ruangan bibliografi. Jadi ruangan bibliografi ini merupakan ruangan catatan-catatan penting yang berasal itu baik dari manuskrip atau surat-surat dan juga buku tentang kerajaan Islam Samudra Pasai. Di tahun 1346 ada seorang tokoh yang pernah singgah di Samudra Pasai. Beliau itu adalah seorang penjelajah. Beliau bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini adalah seorang penjelajah yang berasal dari negeri Maghribi atau Maroko, datang ke Samudra Pasai. Beliau diperkirakan datang ke Samudra Pasai itu pada masa Sultan Al-Malik Az-Zahir. Beliau juga yang menyebutkan Samudra Pasai dengan sebutan Madinah Sumutra. Orang-orang Belanda itu pada sekitar abad ke-19 menerjemahkan bahasa Aceh ke dalam bahasa mereka. Yang menulis buku tersebut bukan orang Aceh, melainkan orang Jawa. Beliau bernama Raden Ageng Dr. Husein Jayadiningrat. Jadi beliau yang menulis kamus berbahasa Aceh Belanda. Kertas yang digunakan untuk menulis manuskrip ini rata-rata menggunakan kertas Eropa. Jadi kualitasnya itu kualitas yang sangat bagus, sehingga hingga dengan saat ini kita masih bisa menyaksikan manuskrip-manuskrip seperti yang ada di depan adik-adik semua. Ini terdapat beberapa alat musik tradisional yang ada di Aceh. Namun ada beberapa itu yang menjadi alat musik tradisionalnya Kabupaten Aceh Utara. Yang pertama itu ada rapai musik. Rapai musik ya digunakan untuk mengiringi tarian atau iringan-iringan. Nah, selanjutnya itu ada canang cerekeh. Canang cerekeh ini merupakan alat musik tradisionalnya Aceh Utara. Nah, yang kedua itu ada canang cerekeh. Canang cerekeh itu dia hampir mirip dengan gamelan. Jadi dia dipukul cara memainkannya. Cuman bahannya itu terbuat dari
kayu. Yang ketiga itu ada alat musik tiup. Itu namanya serune kali. Selanjutnya itu ada gendang. Gendang itu dia di kedua sisinya bisa kita mainkan dan mengeluarkan suara. Yang selanjutnya itu ada lagi alat musik yang khasnya dari Aceh Utara, itu namanya ale tunjang. Dulunya itu digunakan sebagai lesung untuk baik itu menumbuk padi atau sejenisnya. Sekarang memainkannya dengan cara jadi alenya itu ditumbuk ke dalam si lesungnya itu, maka dinamakan dengan ale tunjang. Yang terakhir ada alat musik yang berasal dari Aceh Utara dan sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Indonesia, itu namanya rapai pase. Nah, ada salah satu penjelajah atau laksamana yang berasal dari Tiongkok atau Cina. Nah, beliau itu bernama Laksamana Cheng Ho. Jadi Laksamana Cheng Ho pernah singgah ke Samudra Pasai pada masa itu dengan tujuan yaitu salah satunya melakukan perdagangan. Buktinya dengan dijumpai beberapa jenis keramik yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Yang selanjutnya ini merupakan pelaminan khas Aceh Utara. Jadi pelaminan khas Aceh Utara itu dia identik dengan 3 warna, yaitu kuning, hijau, dan merah. Putih digunakan untuk menghias lebih cantik lagi dah. Panyat itu alat yang digunakan untuk penerangan. Kalau sekarang kita menggunakan alat penerangan, namanya apa? Lampu. Nah, kalau orang-orang tua kita zaman dulu itu menggunakan panyat. Keramik kan ada alat yang digunakan untuk menaruh air bunga, namanya apa? Peluman. Kalau dia itu berbahan logam, dia itu namanya mundam. Alat yang berbahan kuasa dan kuningan, tempat untuk menaruh minuman, itu namanya ciri. Ya, ciri. Rincung khas Aceh Utara itu namanya rincung basmalah atau rincung bismillah. Jadi si pengrajin itu menuliskan kaligrafi bismillah pada bilah rincung. Nah, ada juga rincung yang digunakan oleh wanita, itu namanya rincung culau. Rincung yang digunakan oleh wanita itu namanya rincung culau. Jadi rincung culau itu dimasukkan ke dalam sambur. Jadi ketika ada ancaman, rincung itu digunakan. Pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Utara siapa? Ya, Tanya Mutia. Yang lain ada yang tahu siapa pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Utara? Ya, Tanya Mutia. Ini pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Utara itu bernama Tanya Mutia. Jadi etnografika ini merupakan koleksi atau alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang zaman dulu dan ada yang masih digunakan pada sekarang. Yang pertama itu penerah. Jadi penerah itu digunakan untuk memerah minyak kelapa, minyak teh. Tahu minyak teh? Teh tahu kan? Jadi untuk memerah minyak teh itu pakai penerah. Di alat bajak sawah tradisional zaman dulu itu namanya langai. Langai ini dia ditarik menggunakan kerbau, lembu. Itu ada bube dan genegol. Bube itu yang lebih besar. Genegol dia beranjak lebih kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Apa nama koleksi berikut? Pelan-pelan aja. Dalam hitungan ke-1 jangan diangkat dulu. Yang angkat, yang udah angkat kelompok 1, 2, dan 4. Kelompok 1 menjawab rapai pase. Kelompok 2 menjawab gendang.
Kelompok 3 menjawab rapai. Kira-kira dari gambar tadi, rapai atau gendang? Rapai atau gendang? Dari bentuknya itu panjang atau bulat? Jawaban yang benar adalah gendang. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Fokus lagi soal yang kedua. Tuliskan apa nama koleksi berikut. Diskusinya di kelompoknya aja, jangan besar-besar, nanti ketahuan sama kelompok yang lain. Angkat jawabannya, angkat jawabannya. Ya, oke, kita lihat jawabannya. Kelompok 1 menjawab Rampago, kelompok 2 Rampago, kelompok 3 Rampago, kelompok 4 Rampago, kelompok 5 Bube. Nah, karena jawaban kelompok 5 Bube dan berbeda dari kawan-kawan yang lain, kenapa menjawab Bube? Kenapa menjawab Bube? Apa bentuknya mirip seperti Bube? Karena kelompok 5 salah, kelompok 5 tidak mendapat nilai. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Nazifa. Saya dari kelas 6. Saya mau menjelaskan penerah. Penerah itu adalah untuk membuat minyak kelapa dari pohon buah kelapa. Karena Raisya udah berani maju ke depan, Raisya dapat gantungan kunci. Oke, sama-sama. Oke, juara 1 jatuh pada kelompok 1. Juara kedua jatuh pada kelompok 2. Juara ketiga jatuh kepada kelompok 4 dan 5. Juara harapan jatuh kepada kelompok 3. Nah, sekarang abang mau nanya sama kelompok 1. Kira-kira jawaban hadiahnya kita bagi untuk semua atau untuk kelompok 1 aja? Semua. Kalau untuk semua berarti kita baris kayak tadi, duduk kayak tadi, hadapnya ke Alhamdulillah, pada saat pagi hari ini saya sebagai guru SD Negeri Nusantara dan beserta rekan-rekan saya, ibu dan bapak, beserta anak didik kami yang telah hadir pada hari ini, kami sangat bersenang, bergembira, berhubung karena anak-anak kami di sana belum yang banyak barang-barang yang belum kenal. Contohnya penerah pink. Nanti kapan-kapan saja kalau ada seperti ini, jangan lupa kepada anak kami ya. Jangan lupa, dan ibu-ibu guru kami jangan lupa. Lebih baik tambah satu kelas lagi. Jangan anak-anak ini aja supaya semua biar bertambah. Biarpun nilainya itu dapat jadi 9. Jangan mundur ke belakang ya. Itulah pesan kami. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada anak kami di sini yang kurang sopan, yang berbicara bisa kurang berseronok, kami minta maaf Pak dari Ujung sampai ujung kaki karena ini anak-anak. Biar saya minta maaf, biarpun anak-anak
buat yang baik-baik supaya bapak ini nanti tahun depan kejadian lagi. Ya nggak ya? Semangat. Ini Pak pesan tadi ya. Saya akhiri hadalah wahyukum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya